senyum. Bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami Halimatus Sa'diyah, guru SMA Plus Miftahul Ulum, akan menjelaskan bab 7 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tentang menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Pelajaran ini biasanya diajarkan pada kelas 10 SMA atau SMK yang sederajat. Di sini ada peta konsep terkait dengan menuntut ilmu pada bab 7 ini, ialah pertama, semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Pertama, peta konsepnya akan membahas tentang memahami Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Lalu menunjukkan semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Lalu setelah itu baru membahas tentang menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di sini ada firman Allah yang mewajibkan kita semua untuk menuntut ilmu, yaitu pada surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Lantas, kedudukan orang yang menuntut ilmu. Kedudukannya ada 5 kedudukan bagi orang yang menuntut ilmu, yaitu pertama, diberikan kemudahan masuk surga. Kedua, terbebas dari kebinasaan. Ketiga, dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Keempat, diangkat derajatnya di sisi Allah. Kelima, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau sudah menuntut ilmu, maka tentu harus mengamalkan ilmu. Di sini posisi ilmu tidak hanya untuk dicari, tetapi juga harus diamalkan. Islam mewajibkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki.
Seorang pencari ilmu yang pandai akan dianggap sebagai orang yang bodoh apabila ilmunya belum diamalkan kepada orang lain. Dan orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya maka diancam siksa api neraka. Seperti contoh, seseorang yang memiliki ilmu di bidang kedokteran harus mengamalkan ilmunya, memperbanyak baca Al-Quran, baca buku, baca alam, baca ayat kauniyah, dan sebagainya. Setelah itu menyampaikan ilmu kepada sesama. Orang yang memiliki ilmu wajib menyampaikan kepada orang lain. Tidak ada ketentuan yang mengatur seberapa banyak ilmu yang harus disampaikan kepada orang lain. Akan tetapi Nabi Muhammad bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, rawahul Bukhari. Artinya Nabi bersabda, sampaikanlah dariku ilmu walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Dari hadis tersebut, satu ayat pun wajib disampaikan oleh kita kepada semua umat Islam, semua orang, semua umat yang ada di dunia ini. Karena itu adalah konsekuensi bagi orang yang memiliki ilmu. Dari Quran Surah At-Taubah ayat 122 tadi, ada implementasi pemahaman, yaitu pertama, sikap semangat untuk menuntut ilmu. Jadi kalau menuntut ilmu tidak semangat, nanti tidak banyak yang akan diperoleh, yang akan diserap dari upaya-upaya yang sudah dilakukan. Kedua, sikap semangat mengamalkan ilmu. Ketika sudah memiliki ilmu, maka harus mengamalkan ilmunya. Sama halnya kita mengetahui tentang hal-hal yang baru terkait dengan elektronik atau teknologi informatika, maka itu harus diamalkan sebaik mungkin. Ketiga, sikap semangat menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu kalau di masa sekarang itu bukan hanya menjadi guru, akan tetapi membuat konten-konten baik, ditaruh di TikTok, ditaruh di YouTube. Itu salah satu bentuk dari menyampaikan ilmu dengan semangat. Semangat menuntut ilmu tugas utama dari seorang pelajar atau thalabul ilm. Belajar dengan penuh semangat akan memberikan hasil yang optimal. Proses menuntut ilmu akan berhubungan dengan hasil belajar. Belajar yang serius salah satunya yang menjadi faktor semangat untuk menuntut ilmu. Penuh semangat dan sungguh-sungguh senantiasa berusaha meraih prestasi dengan hasil belajar sendiri. Itu salah satu ciri dari semangat menuntut ilmu. Kemudian semangat mengamalkan ilmu. Artinya semangat menerapkan ilmu yang telah ia miliki. Dalam agama Islam, setiap orang yang memiliki ilmu dituntut untuk mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu harus dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah agar tidak sia-sia, karena semuanya hanya mengharap ridha Allah. Posisi kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keberadaan kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk menyembah Allah. Cara menumbuhkan semangat mengamalkan ilmu ialah pertama, memohon petunjuk kepada Allah. Kedua, mencari teman yang tekun beribadah. Ketiga, menyadari bahwa hidup adalah untuk mencari bekal akhirat. Keempat, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Itu
cara untuk menumbuhkan semangat mengamalkan ilmu. Semangat menyampaikan ilmu. Umat Islam dilarang bakhil terhadap ilmu. Ilmu akan menjadi bermakna jika diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Mana mungkin ilmu akan bermakna jika disimpan sendiri di dalam otak mereka atau di dalam hati mereka. Maka tentu tidak akan bermakna kepada orang lain. Menyampaikan ilmu bisa melalui lisan maupun tulisan. Kalau di abad 21 ini bukan hanya lisan dan tulisan, konten-konten kreatif, animasi itu bisa dijadikan menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu itu harus dengan cara santun, lemah lembut dan bijaksana. Tidak diskriminatif, tidak terlalu marah-marah. Jadi harus santun. Itu akan lebih baik. Dan itu akan lebih masuk ke dalam hati para orang-orang, para siswa dalam memahami apa yang dimaksud dari penyampaian itu. Apa saja manfaat mengamalkan ilmu? Ialah menjadi orang yang beruntung, dekat dengan surga dan jauh dari neraka, serta beramal untuk akhirat. Ada firman Allah yang sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang yang memiliki ilmu. Yarfa, Allah akan mengangkat derajat mereka beberapa derajat daripada orang yang tidak memiliki ilmu itu sendiri. Ada tokoh teladan umat muslim yang semangat dalam mencari ilmu. Salah satunya ialah Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Syafi'i. Di mana Ibnu Hajar al-Asqalani itu pada usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Masya Allah. Dan pada umur 12 tahun beliau sudah menjadi imam Masjidil Haram. Itu sangat hebat. Dapat dicontoh oleh kita semua. Menguasai berbagai ilmu, memiliki 640 guru. Dari saking semangatnya beliau hingga guru beliau dihitung sampai mencapai 640 guru. Dan berhasil membuahkan karya sebanyak 270 sampai 282. Ini sungguh luar biasa. Salah satu karyanya yang sampai sekarang itu kita pelajari ialah Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani, kumpulan hadis-hadis hukum, dan itu luar biasa. Yang kedua adalah Imam Syafi'i, mazhab mayoritas umat Islam di Indonesia, di mana beliau Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran pada usia 6 tahun. Dari saking semangatnya, lebih mudah lagi daripada Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan beliau Imam Syafi'i itu hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, guru beliau. Terus berhasil menghasilkan karya banyak seperti kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu kitab tentang usul fiqh, dasar-dasar usul fiqh, dan kitab yang berapa jilid itu. Sungguh luar biasa. Kedua tokoh ini sungguh luar biasa dan ini harus dijadikan teladan bagi kita semua. Ada kunci-kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu. Salah satu kunci sukses dalam menuntut ilmu itu adalah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua.
Kenapa begitu? Kok harus menghormati orang tua, kok harus menghormati guru dan patuh kepada keduanya? Di sini disebutkan bahwa orang tua wajib dihormati dan dipatuhi karena orang tua itu telah merawat kita. Bahkan dari waktu ibu kita hamil itu sudah dirawat, diberikan gizi-gizi yang terbaik. Lalu ketika kita lahir, dirawat, dididik, dibiayai pendidikannya dan kebutuhannya semuanya oleh orang tua kita. Maka kita wajib mematuhi dan menghormati beliau. Terus bagaimana dengan guru? Guru wajib dihormati dan wajib dipatuhi. Kenapa? Karena guru adalah orang tua kita. Di mana? Di sekolah, di majelis ilmu. Guru juga telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan mengajarkan kepada kita cara-cara menjadi orang-orang yang alim. Untuk itu maka wajib bagi kita untuk menghormati guru, menghormati orang tua, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru. Karena itu adalah kunci dari kesuksesan seseorang yang sedang menuntut ilmu. Salah satu contoh dari perilaku hormat dan patuh kepada orang tua ialah menjawab dan mendatangi ketika dipanggil, berbicara dengan lemah lembut dan bahasa yang santun, ikut membantu orang tua, tidak memotong pembicaraan orang tua, mendengarkan, menghayati dan melaksanakan nasihat orang tua, memohon ridhonya, merawat orang tua yang sakit, selalu mendoakan orang tua. Itu adalah salah satu dari bentuk perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Dan ada doa-doa yang sudah familiar yang harus kita panjatkan setiap waktu. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami pada saat kecil. Itu yang harus dipanjatkan. Ada beberapa contoh lagi perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu salah satunya menegur, bertegur sapa maksudnya. Bertegur sapa dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum Bapak, Ibu, Ibu guru, Bapak guru, Ustadz, Ustazah. Assalamualaikum Pak Kiai, Assalamualaikum Bu Nyai. Berbicara dengan bahasa yang santun, taat dan patuh, mendengarkan penjelasan mereka, bersilaturahim, menyambung silaturahim, dan mendoakan guru-guru kita. Itu harus dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan kepatuhan kita kepada guru-guru kita. Ada keterkaitan antara kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis yang telah disampaikan tadi. Yaitu pertama, keberadaan Islam sangat ditentukan oleh umat Islam yang berilmu. Seperti halnya pada keemasan umat Islam di masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah dan Turki Utsmani, kita dapat melihat berbagai realita yang penuh dengan tingginya keilmuan dan tingginya kesuksesan umat Islam pada saat itu. Dan itu sampai sekarang dapat kita rasakan, seperti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan di Spanyol, di Mesir dan sebagainya. Dalam Islam diperintahkan untuk
menuntut ilmu dan mendakwahkan Islam sebagai bentuk membela agama. Ketiga, semakin tinggi keilmuan umat-umat Islam, ajaran Islam akan terus dan senantiasa terjaga keberadaannya. Keempat, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu adalah upaya pembelaan kepada agama Islam. Karena oleh sebab itu, maka tentu kita sebagai umat Islam yang baik, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tentu wajib hukumnya untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Walaupun kata iklan-iklan di sana itu 9 tahun menuntut ilmu, tidak. Tapi dalam Islam itu dituntut untuk menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Dari sekian banyak beberapa tahun yang kita hidup di dunia ini, maka kita harus selalu dan memperbaharui dan serta menuntut ilmu secara semangat, mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain terkait dengan ilmu-ilmu tersendiri itu. Untuk itu, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebaikan yang disampaikan oleh kami, maka itu semata-mata dari Allah. Dan jika ada kesalahan dan kekhilafan, maka itu adalah kesalahan kami pribadi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.